Baik, kembali lagi bersama dengan podcast SMA RK Bintang Timur dengan bintang tamu hari ini adalah Suster Nikasia Sinaga sebagai Ketua Yayasan Santo Laurentius. Maka, tidak menunggu lama lagi, kita akan wawancara dengan Suster Nikasia Sinaga KYM. Baik, selamat pagi untuk kita seluruhnya. Di sini kita kembali dengan podcast SMA RK Bintang Timur bersama dengan Ketua Yayasan Santo Laurentius Pematang Siantar dengan Suster Nikasia Sinaga KYM. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi, Pak Tambunan. Bagaimana, Suster? Keadaannya sehat? Sehat, Pak. Puji Tuhan. Syukur pada Sukacita melaksanakan tugas setiap hari. Amin. Suster juga makin sehat kami lihat. Semoga Suster juga di sini betah selama di rantau perapat. Baik, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit dengan Suster Nikasia di sini selaku ketua yayasan. Jadi ada sedikit pertanyaan, kita mau ngulik-ngulik sedikit ya. Bagaimana Silakan, Pak. pendapat Suster dengan lingkup pendidikan ini? Baik, Suster. Yang pertama, bagaimana menurut Suster kondisi pendidikan secara umum di yayasan kita, Yayasan Santo Laurentius? Terima kasih, Pak Tambunan. Unit yang dikelola oleh Yayasan Perguruan Katolik Santo Laurentius terdiri dari 20 unit. Ada di Sumatera, ada di Merauke, Jawa, Atambua, dan Timor Leste. Terdiri dari jenjang TK sampai dengan SMA SMK. Kondisi pendidikan dari Yayasan Perguruan Katolik Santo Laurentius ini menurut kami sangat baik, membanggakan, sungguh dapat mengikuti kurikulum yang dicetuskan atau yang dikeluarkan oleh pemerintah. Guru-gurunya berkompeten dalam bidangnya, guru-gurunya berkarakter, berdedikasi, sungguh membanggakan. Kalau dilihat dari segi para siswa juga, ya sekolah Bintang Timur ini cukup diminati masyarakat. Pada umumnya, masyarakat masih percaya dengan pendidikan DPK Santo Laurentius ini, Pak Tambunan. Kami juga dari pihak yayasan melihat ya bahwa sarana prasarana di sekolah kita sungguh mendukung untuk proses belajar mengajar, sehingga itu yang menurut kami sungguh membanggakan, maka tetap harus berbenah. Suster, memang walaupun dengan kemajuan teknologi, kemajuan sarana, tetap juga dengan artinya mempertahankan kualitas yang sudah kita punya dari dulu ya, Suster? Ya, kualitas tetap harus ditingkatkan. Itu terlihat dari bahwa lulusan-lulusan dari sekolah kita dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang baik, yang punya kualifikasi dari siswa-siswa kita. Juga di intern kita itu nampak bahwa kita mampu berkompetisi, mampu bersaing, menunjukkan keunggulan yang ada di yayasan kita, Perguruan Bintang Timur. Baik, terima kasih, Suster. Dengan industri 5.0 ini, kira-kira Suster, apa faktor pendukung kita atau faktor pendorong untuk memacu sekolah kita tidak kalah gitu dengan orang sekitar kita, lingkungan kita? Baik, terima kasih Pak Tambunan. Dulu itu ya, artinya dari yang manual ke sekarang yang betul-betul canggih teknologi begitu, maka ke sekolah kita juga tetap mengupdate diri, sistem, bagaimana bisa kita mengikuti IT. Misalkan di sekolah-sekolah kita proses belajar mengajar itu juga sudah menggunakan IT. WiFi di sekolah-sekolah kita ya harus sanggup untuk menjawab kebutuhan dari para guru dan siswa kita. Kemudian juga ya tersedia fasilitas untuk itu, komputer, laptop, dan handphone barangkali dengan sistem yang bisa mentransfer ilmu dengan cepat dari guru kepada siswa juga kita bekali. Kita ikut dengan perkembangan zaman. Begitu Pak Tambunan. Dan sedikit memang di yayasan ini juga ya untuk menerima guru juga seleksi penaikan pangkat untuk CPT, YPT juga sudah dengan seleksi yang sangat ketat. Terkhusus saya juga kemarin untuk PDI saja, ya harus seleksi memang seleksi bagian IT kita juga tidak boleh ketinggalan.
nanti gaptek pula. Contoh, siswa lebih pintar dari gurunya, itu juga sedikit ada tanda kutip seperti itu. Jadi memang yayasan ini memang menjunjung tinggi, artinya updatean dengan masyarakat sekitar ya suster. Iya, betul Pak Tambunan, karena biar bagaimanapun kita akan mengikuti kemajuan zaman. Maka guru memang diuji ya dalam berbagai cara supaya lebih berkualitas itu, maka diadakan itu, termasuk juga uji komputer, Iya. bagaimana penggunaan IT. Baik. Selanjutnya, bagaimana kita menentukan standar pendidikan yang bagus? Begitu, suster. Kami harus melihat begini, visi dan misi yayasan ada, juga visi misi dari setiap sekolah ada. Maka bagaimana kita mengukur standar dikaitkan dengan 8 standar pendidikan? Maka yang singkatnya berkaitan juga dengan kurikulum Merdeka pada saat ini, bahwa standarnya input yang masuk ke sekolah kita ya, ada yang sudah sistem tes, tapi ada juga ya siapa pendaftar itu kita terima. Nah, bagaimana prosesnya? Bagaimana outputnya? Itulah merupakan satu standar. Nah, apakah outputnya hanya berintelek atau memperoleh nilai-nilai karakter? Maka karena visi dari yayasan ini mewujudkan dunia yang layak dihuni dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan juga beriman. Maka arahnya ke sana. Maka sehubungan dengan kurikulum Merdeka, yayasan kita juga mempunyai core values, itu beriman, peduli, berkolaborasi, dan visioner. Maka standarnya bagaimana guru-guru kita memiliki ini? Maka bagaimana juga para siswa memiliki ini? Berilmu, profesional, tapi juga berkarakter. Mengikuti 8 standar pendidikan. Nah, begitu, Pak. Baik, terima kasih suster. Hampir sama dengan jawaban suster Teresa sebelumnya. Juga ini juga yang disebutkan suster itu. Berikutnya, 10 tahun ke depan, perubahan apa yang bisa kita lakukan dalam pendidikan kita ini suster? Ya, terkhusus ya di unit Rantau Prapat ini. Kami bermimpi bahwa tetap sasaran kita ke visi misi yayasan secara besar, tapi juga ada visi misi sekolah. Sekolah kita, kami bermimpi dengan kurikulum Merdeka kita mempunyai kurikulum. Yayasan dan sekolah kita mempunyai kurikulum sehingga benar-benar guru kita merdeka mengajar, juga para siswa kita merdeka belajar, tetapi mampu hidup beradaptasi di dunia yang mereka huni ini, sehingga kita tidak ketinggalan. Maka dengan kurikulum Merdeka ini, tentu sekolah kita punya peluang besar membuat anak-anak kita benar-benar berilmu, berkualitas, tetapi sungguh punya kekasan dari yayasan kita. Kasih, beriman, peduli, kolaboratif, visioner. Nah, bagaimana itu? Itu akan berlangsung pada proses pembelajaran setiap hari. Itu harapan kami, Pak Tambunan. Ya suster, memang visioner itu kita memang merujuk ke arah yang lebih jauh lagi. Jadi artinya sudah ada ancang-ancang ya suster ya, ke depan tidak hanya terima bersih atau ya gitu-gitu aja, karena tantangan di luar sana sudah semakin meningkat seperti itu. Baik suster, untuk momentum 35 tahun berdirinya SMA RK Bintang Timur Rantau Prapat, sudah sejauh mana suster melihat perkembangan sekolah ini? Artinya sudah sejak tahun 87 ya suster ya? Iya, sejak sekarang 35 tahun. Kami melihat begini, memang para alumni itu pasti sudah tersebar di beberapa daerah, provinsi, bahkan juga barangkali mungkin ada di luar negeri. Tetapi bagaimana para alumni itu terkoneksi dengan sekolah ini, inilah pekerjaan ke depan. Maka kami melihat dengan 35 tahun sekolah ini, bahwa telah banyak
telah menamatkan ratusan para siswa yang pasti sudah tersebar di berbagai daerah, maka sekolah ini sudah cukup terkenal di masyarakat. Melalui prestasi-prestasi atau melalui para alumni yang sudah bekerja di lembaga pemerintahan, pengusaha, swasta, itu yang kami lihat. Sungguh telah menciptakan orang-orang yang bisa untuk membawa cinta kasih di tengah-tengah masyarakat. Harapan juga seperti itu, artinya dengan semua alumni ada wadah untuk kita juga, artinya silaturahmi tetap berjalan seperti itu, Suster. Yang terakhir, Suster, apa harapan dan cita-cita Suster dalam dunia pendidikan khususnya di SMA RK Bintang Timur Rantau Prapat dengan momentum Lustrum yang akan kita pestakan di bulan Maret? Kami berharap pertama kepada tenaga pendidik dan kependidikan, mari kita satu hati untuk tetap membuat pendidikan kita berkualitas di sini dengan welcome terhadap siapapun di sekolah kita ini, menghantar anak-anak kita berilmu juga berkarakter. Juga kami berharap kepada seluruh masyarakat percaya bahwa nilai-nilai pendidikan akan kami terapkan di sekolah ini. Anak-anak kita akan dihantar menjadi anak-anak yang berkarakter. Dan kami juga berharap seperti yang kami ungkapkan tadi, para alumni dari SMP SMA RK Bintang Timur Rantau Prapat ini kiranya dapat membimbing, berperan kepada para tenaga pendidik pun peserta didik kita, bagaimana mereka bisa menghadapi dunia kerja atau dunia pendidikan yang lebih tinggi. Itu kami harapkan dari para alumni kami. Baik, terima kasih, Suster. Jadi tadi kita sudah berbicara sedikit tentang dunia pendidikan dan juga khususnya di SMA RK Bintang Timur Rantau Prapat. Artinya kita banyak menerima masukan, juga pendapat pandangan Suster Nikasya selaku Ketua Yayasan Santo Laurentius. Kami harap juga dengan masukan dari Suster, sekolah kita ini SMA RK Bintang Timur Rantau Prapat semakin berkembang ke depannya. Baik, Suster, terima kasih kami ucapkan kepada Suster atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mewawancarai Suster. Kami harap Suster juga tidak keberatan lain kali kami wawancarai. Begitu, Suster. Terima kasih buat semua tenaga pendidik kependidikan di SMP SMA RK Bintang Timur Rantau Prapat yang akan merayakan Lustrum pada tanggal 17 dan 18 Maret 2023. Semoga kita semakin jaya, berkembang, Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, sampai jumpa untuk podcast selanjutnya. Kami harap kalian tidak bosan-bosannya untuk menonton podcast SMA RK Bintang Timur di YouTube channel kita ini. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Ladies and gentlemen, Oh